Kita punya satu kesempatan istimewa pagi ini ya untuk mendengarkan banyak kesaksian bagaimana perjuangan atlet-atlet Kristen ya dalam menjangkau sesama atlet dan juga memuliakan Tuhan dalam bidang olahraga ya. Dan sekarang Olimpiade Tokyo mereka bersama dari Sulawesi untuk Indonesia. Baguslah ini, baguslah ini. Indonesia, Indonesia. Tidak ada yang tak mungkin. Putri Indonesia, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di tengah kita sedang kesesakan, Tuhan Kau berikan kita sebuah kemenangan, membangkitkan bangsa ini lagi, Mas Gus. Saya persilakan kepada Bu Mega untuk memperkenalkan diri, bersaksi, dan menceritakan perjuangannya. Silakan, Bu. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Shalom. 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 Terima kasih Shalom, untuk Mega. kesempatannya yang diberikan kepada saya. Untuk Pak Heru, saya mengucapkan terima kasih. Tidak terpikir Pak untuk diberikan kesempatan untuk memberitakan kesaksian ini gitu. Terima kasih juga buat setiap staf Pak Heru juga yang membantu saya. Terima kasih juga untuk Pak Andi Bastian yang sudah membuatkan video tersebut. Tadi waktu saya melihat video tersebut, otomatis ya Bapak Ibu ya semuanya, saya teringat kembali gitu. Teringat kembali bagaimana perjuangan terutama Gracia Polii seperti itu. Dan di sini bukan saya yang ditinggikan, tetapi saya percaya bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu. Dan kesempatan ini saya mau membagikan apa sih, kenapa gitu ya. Kenapa saya bisa melangkah ke olahragawan seperti itu. Nah, latar belakang saya adalah awalnya pemain bulu tangkis Bapak Ibu. Jadi boleh dimunculkan video fotonya ya Pak Heru ya. Mohon maaf Pak. Iya, bentar. Ngomong dulu Bu, saya buka dulu ya. Iya. Jadi saya berkiprah di dunia bulu tangkis itu sejak di SD Bapak Ibu. Di usia 3 tahun saya sudah mulai bermain bulu tangkis dengan kakak saya dengan tiupan angin seperti itu. Jadi bukan main di indoor tetapi di outdoor. Nah, waktu itu saya ingat bahwa kakak saya bilang, kakak saya semuanya sudah bermain bulu tangkis seperti itu. Nomor 1, 2, 3 itu sudah main bulu tangkis, saya 5 bersaudara gitu. Saya nomor 4, kakak saya itu laki-laki semua di atas saya. Dan kemudian adik saya 1 wanita tapi dia tidak bermain bulu tangkis seperti itu. Dan saya itu lihat kakak saya enak gitu ya main-main bulu tangkis. Saya pingin kakak saya men-challenge saya kalau kamu bisa mukul gitu ya. Karena kan saya dari Jawa ya, Cianes Jawa. Jadi kakak saya bilang kalau kamu bisa nepok ini bola gitu, saya akan masukin kamu ke indoor, ke klub seperti itu. Nah, saya termotivasi gitu ya. Nah, setelah saya termotivasi, saya buktikan gitu. Saya orangnya kalau di-challenge kayak gitu tuh ngotot gitu ya. Saya bisa gitu kan. Nah, saya buktikan gitu. Terus kemudian sudah cukup menurut kakak saya, akhirnya saya disekolahkan di klub seperti itu. Dan di TK itu saya sudah bermain bulu tangkis itu ya. Terus kemudian SD saya mulai terpilih menjadi porseni nomor 1 di Jawa Timur, terutama di Nganjuk gitu ya, kabupaten saya. Nah, di situ saya mulai bermain bulu tangkis setiap porseni gitu. Saya selalu dilibatkan seperti ini dan puji Tuhan saya mendapatkan kemenangan itu seperti itu. Setiap seleksi saya mendapatkan kemenangan selalu di nomor 1 seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian akhirnya setelah saya mulai di kancah Jawa Timur ya, provinsi gitu, saya ditarik untuk ke Pelita Jaya untuk seleksi di klub Pelita Jaya. Waktu zaman itu tahun 92-an, klub yang terbesar itu adalah klub bulu tangkis Pelita Jaya, Bakri, terus kemudian Jaya Raya itu Jaya Raya ya, itu terus kemudian ada Bimantara Tangkas, terus kemudian Jarum Kudus seperti itu. Dan saya diseleksi di
Pelita Jaya dengan pemain single awalnya seperti itu. Dan waktu saya bermain single di situ saya juga seleksi gitu, nggak langsung masuk Bapak Ibu, tetapi mengalami berbagai banyak ini ya tahap-tahap itu untuk sampai saya kepada di Pelita Jaya itu dengan beasiswa. Jadi saya nggak bayar apapun karena saya punya prestasi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Foto ini udah lama karena waktu itu saya masih umur 14 tahun ya. Nah, ini terutama saya mau memperkenalkan, saya menikah dengan suami saya, itu tahun 2011 dengan Bangun Sidauruk, Bapak Ibu. Seorang lawyer seperti itu. Terus kami dikaruniakan putra 2 orang. Yang ini adalah Gwyneth, terus kemudian yang kedua adalah Giovanni, seperti itu. Lalu ini saya Bapak Ibu, yang ada tanda apa itu? Panahnya. Dulu masih langsing ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah langsung seperti itu. Dulu langsing sekali dah. Di sini saya benar-benar digembleng Bapak Ibu ya, di klub Pelita Jaya ini seperti itu. Banyak suka dan duka, kita setiap pagi itu jam 5 pagi itu kita sudah injuran gitu. Udah lari seperti itu Bapak Ibu. Nanti itu kan gardu induk PLN ya Bapak Ibu ya. Kalau kita terlambat itu gardunya kan ditutup. Jadi kita manjat seperti itu. Ini foto saya di Pelita Jaya. Next, Pak. Nah, ini juga saya dengan rekan-rekan kami, satu tim di pemain bulu tangkis. Mereka juga pemain-pemain internasional, ada Chandra Wijaya juga, seperti itu. Next. Nah, ini saya Bapak Ibu yang membawa bunga. Nah, ini teman-teman saya semuanya dengan pelatih saya juga waktu di Pelita Jaya. Jadi kita nggak cuma latihan di lapangan, tetapi kita juga latihan di pegunungan karena kan ada tanjakan-tanjakan itu untuk melatih kaki-kaki kita supaya kita punya kaki itu lincah gitu di lapangan gitu. Next, Pak. Nah, ini saya Bapak Ibu. Next. Nah, ini waktu saya masih jadi pemain bulu tangkis ya. Ini SMA. Ini saya sudah berkiprah di Jaya Raya untuk jadi pemain ganda. Kenapa saya pemain ganda? Karena dari pemandu bakat itu permainan saya lebih bagus ke ganda karena permainan bolanya itu cukup cepat seperti itu untuk teknik di lapangannya seperti itu Bapak Ibu. Next Pak Eru, lanjut. Nah ini saya mulai menjangkau Bapak Ibu. Jadi setelah saya lulus SMA terus kemudian saya memutuskan untuk pulang dahulu ke Jawa Timur untuk bersekolah kembali Bapak Ibu. Waktu itu kenapa saya kembali ke Jawa Timur seperti itu untuk menyekolahkan nambah 1 tahun lagi. Karena ceritanya seperti ini, waktu usia 17 tahun saya itu ada penjangkauan Bapak Ibu. Yaitu dulunya lewat dari Gereja Maranatha, GAP, sekarang City Blessing. Nah, itu saya dijangkau Bapak Ibu. Waktu SMA itu ada penjangkauan orang-orang itu datang ke Ragunan ya. Ragunan itu skupnya seluruh pemain olahragawan tuh ada di seluruh cabang seperti itu. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Ragunan itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang punya prestasi yang bisa masuk ke sekolah tersebut. Itu satu arena itu khusus ada seluruh cabang dunia olahraga. Contohnya seperti basket, voli, panahan, pingpong, sepak bola, dan sebagainya, seperti itu. Dan kami berkenalan dengan banyak teman-teman dari seluruh daerah, seperti itu. Akhirnya kami ditangkap, ya Bapak Ibu, ya. Diadakan seperti komsel gitu loh. Kemudian sewaktu kita dijangkau bersama dengan kawan saya juga, itu Wipin juga, gitu kan, dia dari dunia pingpong, seperti itu. Nah, kami itu dijangkau Bapak Ibu, dan waktu kami dijangkau gitu ya, mereka mengatakan gini, apa sih tujuan hidup kamu di dunia ini gitu. Saya bilang namanya usia-usia seperti itu kan masih belum bisa menentukan tujuan hidup ya Bapak Ibu ya, masih ngambang seperti itu. Terus kakak pembimbing ini dia selalu datang gitu ya. Kalau kita ada masalah, itu tempat curhatan kami Bapak Ibu gitu. Kita bisa curhat, kita bisa mengutarakan apapun gitu. Dan sewaktu itu saya umur 17 itu mengikutin diajak ke gereja, mengikutin KKR namanya rock and roll seperti itu. Nah, setelah saya mengikuti gitu ya, di situ tuh Roh Kudus menjamah saya gitu. Saya kan nggak suka musik-musik yang beraliran ngerok seperti itu. Tapi
kenapa saya mesti maju ke depan ya di altar call seperti itu. Dan suatu saya maju di altar call gitu ya, dan pembicara bilang seperti ini, di altar call tersebut adalah youth semua, anak-anak muda semua, seperti itu. Mereka mengatakan bahwa teman-teman untuk datang ke sini, Tuhan tuh punya tujuan yang jelas dalam hidup Anda gitu. Itu yang saya ingat sekali gitu. Terus selalu dia bilang gini, kalau kamu datang ke sini gitu dan di depan gitu ya, bahwa Tuhan menentukan dalam hidup kamu semula bahwa kamu akan punya tujuan hidup. Tuhan itu tidak menciptakan produk gagal seperti itu. Tuhan itu menciptakan kita semua itu unik gitu ya, punya tujuan, punya destiny seperti itu. Dan saya itu datang gitu ya, akhirnya Tuhan jamah saya dan sekarang kamu berhadapan dengan Tuhan Yesus seperti itu. Dan saya merasakan bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu ada di depan saya, Bapak Ibu. Terus kemudian mereka bilang, siapa yang di sini mempunyai pegangan gitu ya, seperti jimat-jimat gitu. Saya maju, oh mungkin itu kali ya gitu. Kalau dari diri saya gitu ya, saya nggak pernah mau. Tetapi kalau di Jawa Timur, di daerah Jawa itu, hal-hal tersebut itu terkenal Bapak Ibu. Kita harus punya pegangan gitu kan. Dan setelah itu akhirnya saya bertobat dan kemudian saya memutuskan gitu ya, saya benar-benar mengalami kasih Bapa gitu. Kasih Bapa yang luar biasa dalam hidup saya gitu. Semenjak saya bertobat itu saya mendedikasikan hidup saya Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan seperti itu. Dan kemudian setelah saya bertobat gitu ya, saya pikir hidup saya lebih baik gitu ya. Saya punya pengharapan yang baru dalam Tuhan Yesus seperti itu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Bahwa tantangan itu banyak gitu ya. Tantangan selalu ada dalam hidup saya gitu ya. Saya tipe orang kalau itu bukan urusan saya nggak pernah mau ikut campur seperti itu. Dan teman-teman saya, ada salah satu teman saya itu menjauhi teman saya itu, tapi saya baru hijrah di Jaya Raya kan saya nggak tahu seperti itu ya. Jadi kita namanya olahragawan ya sportif aja gitu. Latihannya sportif aja gitu. Kalau memang kita mau nambah, saya kan nambah siang gitu ya Bapak Ibu ya, endurance gitu ya, keliling Ragunan Bapak Ibu. Ragunan itu kan panjang ya. Kalau Bapak Ibu tahu Ragunan Jakarta itu kan areanya itu gede banget gitu. Saya lari itu tiap siang jam 12 siang gitu. Terus saya ajak teman saya ini gitu kan. Namanya kita punya kasih ya Bapak Ibu ya, baru lahir baru kita ajak gitu. Kalau mau melawan ya lawan di lapangan aja gitu kan. Kalau misalkan sudah tidak di lapangan ya kita temen gitu loh. Kita harus benar-benar sportivitas itu kan harus dibangun seperti itu. Nah, terus kemudian ternyata teman yang saya anggap itu teman, ternyata itu menusuk saya dari belakang Bapak Ibu gitu. Jadi saya digosipkan seperti itu ya, digosipkan pacaran gitu kan, pulang jam 12 gitu. Padahal itu saya nggak pernah seperti itu gitu loh. Setiap kami kan latihan jam 5 pagi Bapak Ibu. Terus kemudian jam 7 kita sekolah gitu kan. Terus kemudian sekolah, terus kemudian jam 12 pulang gitu, kita makan, kemudian tidur. Kalau atlet kan tertib ya Bapak Ibu ya hidupnya ya. Kemudian tidur jam 3 kita latihan itu sampai malam, kadang sampai jam 8 malam. Setiap pemain, setiap olahragawan di situ cabang berbeda-beda. Tetapi kalau di bulu tangkis seperti itu waktu itu yang saya jalankan seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian sampai saya itu dipanggil gitu. Orang tua saya itu didatangkan gitu kan. Ternyata saya harus dikeluarkan dari Jaya Raya gitu. Tanpa sebab. Saya nggak pernah tahu gitu ya. Tidak pernah tahu kesalahan saya apa gitu. Kemudian saya diseleksikan di DKI gitu. Kalau memang kita benar-benar punya potensi gitu ya, dan kita pemain yang memang sportif di lapangan gitu kan, menang kalah itu kan biasa Bapak Ibu ya, asal kita jujur seperti itu. Jadi akhirnya saya disidang Bapak Ibu waktu itu. Saya disidang sebelum saya di Depak di Jaya Raya, saya disidang, terus kemudian saya bilang yang disidangkan itu saya nggak pernah tahu gitu. Sampai waktu itu saya memiliki hati seperti ini. Tuhan kok susah ya ikut kamu Tuhan Yesus gitu. Saya pikir enak gitu, tetapi tantangannya luar biasa gitu. Sampai di situ saya itu ada kepikiran Bapak Ibu untuk mengakhiri hidup saya gitu. Kenapa? Kalau saya untuk sesuatu ini kan saya udah punya prestasi, kenapa saya dibeginikan gitu. Akhirnya saya diseleksi di Jaya Raya, di DKI, dan saya juara nomor 1 Bapak Ibu. Semua fasilitas yang saya dapatkan semuanya saya sama. Jadi setiap kita ada asrama seperti itu.
terus kemudian kita juga dapat uang saku, terus kemudian ada sarana raket seperti itu ya Bapak Ibu. Semua free karena kita memang berprestasi waktu itu gitu kan. Tetapi Bapak Ibu apa yang terjadi gitu? Saya tidak mendapatkan satupun apa yang mereka katakan gitu. Saya tidak mendapatkan hal tersebut gitu. Jadi semuanya itu KKN dari dulu itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi saya diumumkan bahwa saya juara 1, saya mendapatkan fasilitas tersebut, free semuanya karena punya prestasi, dan kemudian ternyata saya tidak mendapatkan 1 rupiah pun. Jadi akhirnya saya tinggal di gereja Bapak Ibu sama pembimbing saya waktu itu. Saya tinggal di gereja, terus kemudian saya mesti jalan ya Bapak Ibu ya, dari Roksimas itu ke Gajah Mada. Dan saya tidak berani untuk ngomong sama mama papa saya, kenapa? Saya nggak mau mereka itu terlihat susah gitu loh, sedih melihat saya gitu. Saya nggak mau. Gitu. Kamu bagaimana Mega kabarnya? Baik, saya bilang gitu. Tapi yang saya alami itu suka dukanya saya nggak pernah bicara sama orang tua saya gitu. Karena saya merasa kasihan seperti itu. Dan kemudian pembimbing saya ini memberikan saya di ini ya Bapak Ibu ya, dibantu seperti itu kan, diongkosin. Tapi terus kemudian dalam perjalanan tersebut gitu ya, namanya atlet itu kan makannya banyak ya Bapak Ibu ya. Halo? Jadi atlet itu makannya banyak gitu ya. Nah, kita udah dikasih makan di tempat orang gitu. Kalau mau minta lagi kan nggak enak Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian akhirnya kadang uang tinggal 2.000 rupiah gitu ya Bapak Ibu ya. Saya jalan kaki pulang. Mega kamu tadi naik bis ya? Iya, saya bilang gitu. Padahal saya jalan kaki dari Roksimas ke Gajah Mada, seperti itu. Terus saya kayak lontang-lantung, saya bilang, Tuhan saya ini kan punya prestasi, tapi kok dibeginikan ya, gitu kan. Dan saya itu tipe orang dulu tuh pendiam Bapak Ibu. Untuk ngomong aja nggak bisa, diem gitu, nangis seperti itu. Dan akhirnya saya kalau sekolah dari Tanah Abang ke Ragunan tuh naik P19 zaman dulu. Terus kemudian setelah itu saya bilang sama kepala sekolah saya bilang Pak saya mau mengundurkan diri saja gitu. Saya mau pulang, saya mau sekolah. Saya berpikir kenapa Bapak Ibu? Karena kalau saya sekolah itu pinter nantinya selamanya. Tetapi kalau saya jadi pemain bulu tangkis, kalau yang berprestasi minimal itu usianya sampai maksimal 30 kalau wanita seperti itu. Itu kalau prestasi seperti itu. Tapi setelah itu kita kan bukan jadi pemain lagi. Nah, saya memutuskan untuk pulang, sebetulnya tidak boleh. SK itu dikasih tahu ke saya, Bapak Ibu. Bahwa kamu punya SK, bahwa kamu itu dibiayain semua, seperti itu. Dan akhirnya saya bilang, iya Pak, tetapi saya tidak pernah menerima 1% pun tidak pernah, seperti itu. Terus mereka bilang, oke, Mega, kamu masuk aja deh ke Ragunan. Saya nggak mau masuk ke Ragunan, kenapa? Karena khusus pemain bulu tangkis di Ragunan itu belum bagus, Bapak Ibu. Jadi yang terkenal adalah cuma 4 tadi yang saya katakan di depan, klub-klub tersebut gitu. Kalau saya ke Ragunan, itu kadang juga nggak ada latihan, percuma gitu. Jadi saya pikir kalau saya sekolah itu akan bekal buat saya nantinya, otak saya juga kepake gitu ya, berpikir saya. Jadi saya akan jauh lebih bisa berpikir sekolah benar, akhirnya saya mengulang. Dan setelah saya selesai studi di Jawa Timur, ada penawaran Bapak Ibu. Saya di-hire oleh BCA sama Sampurna, seperti itu. Terus kemudian saya bilang, saya itu saking kecewanya ya Bapak Ibu ya, saya bilang, saya nggak mau. Padahal itu saya nggak diseleksi lagi, karena saya dapat saya kan beranjak dari klub besar gitu kan. Saya cuma diseleksi, jadi tugas saya adalah, kalau lagi latihan, saya latihan, seperti itu. Tapi kalau ada pertandingan, ya saya pergi gitu kan. Nah jadi untuk menjadi karyawan di BCA atau Sampurna, khusus olahragawan waktu itu cuman absen aja Bapak Ibu. Nanti kalau saya udah nggak ada pertandingan, saya masuk ke kantornya seperti itu. Dan saya menimbang-nimbang, terus kemudian ada juga tawaran ke Jakarta kembali ke gereja saya itu, untuk saya menjadi full-timer gitu. Saya berpikir mana Tuhannya yang terbaik gitu. Semenjak saya bertobat, saya selalu bertanya, saya mau kemana nih arah hidup saya, seperti itu. Dan setelah itu, akhirnya saya memutuskan untuk ke full time, kembali ke Jakarta,
Seperti itu Bapak Ibu. Dan dalam full time itu saya mulai hidup di dalam realita kehidupan itu gitu loh, dalam pekerjaan. Dan saya sudah melupakan bulu tangkis seperti itu. Dan saya bekerja sebagai full timer di tim musik ya. Di sini juga ada direktur saya ya. Tadi saya lihat ada Pak Martin Waro, itu direktur saya seperti itu. Dan dari situ saya belajar banyak. Kenapa saya kok bisa kembali lagi ke atlet Bapak Ibu? Waktu itu ada hamba Tuhan dari luar negeri. Dia mengatakan waktu di ibadah, di sini ada seseorang gitu, seseorang yang orang ini punya panggilan dalam hidupnya, tetapi karena masa-masa lalunya itu membuat apa yang Tuhan sudah kasih itu tidak bisa berkembang dalam hidup saya seperti itu. Dan kemudian Roh Kudus mengatakan bahwa oh iya itu kamu. Akhirnya saya altar call maju gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ini tipe orang yang sensitif orangnya gitu, mudah tersinggung, seperti gelas tipis mudah pecah seperti itu. Dan akhirnya itu saya Tuhan. Akhirnya saya memberikan hidup saya untuk maju dan akhirnya di situ hamba Tuhan itu bilang gini, kalau saudara gitu ya mau gitu ya untuk mendengarkan Roh Kudus itu baik gitu. Tetapi kalau saudara mendengarkan apa yang dikatakan orang, itu tidak baik seperti itu. Dan itu saya Bapak Ibu. Terus kemudian saya maju. Nah, kalau saudara mau terluka untuk memiliki roh yang kuat, gitu kan, maju saat ini. Akhirnya saya maju dan saya bilang, Tuhan saya mau terluka untuk memiliki roh yang kuat seperti itu. Dan hari itu Bapak Ibu, hidup saya berubah gitu. Saya bukan menjadi mega yang seperti dulu gitu, walaupun saya sudah bertobat. Walaupun saya sudah bertobat gitu ya. Tetapi kita ini terima Yesus kan cuma satu kali seumur hidup. Tetapi kita bertobat dari setiap hidup kita gitu ya. Karakter kita yang kurang baik, mungkin tutur kata kita itu setiap hari gitu. Dan akhirnya di situ Bapak Ibu, setiap jam 12 siang saya masuk dalam penyembahan saya, di dalam doa saya seperti itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan saya hati untuk menjangkau atlet kembali. Nah, disitulah saya kembali ke atlet Bapak Ibu, menjangkau adik-adik kami gitu ya, junior-junior kami seperti yang di foto tersebut. Nah, di sini itu ada yang baju yang panah-panah hijau itu kan saya ya. Terus kemudian di sini ada Gracia Polii yang baju hitam. Terus ada Bellatrix, ini pemain single Indonesia. Terus kemudian ada Nana Francisca, itu pemain single juga. Terus kemudian ada Ica, ini adalah pemain ganda putri. Terus ini Sansan ini adalah adiknya Chandra Wijaya, pemain ganda putri Indonesia. Seperti itu. Next, Pak. Nah, ini saya dengan Grace. Ini awalnya pasangannya Grace itu adalah Jonovita seniornya. Nah, mulai dari sini kami pergi ke Platnas, Bapak Ibu, menjangkau mereka. Saya terutama menjadi sahabatnya mereka gitu, menjadi temannya. Waktu saya penjangkauan itu, saya nggak bilang tentang kerohanian, tidak. Saya bermain sama mereka gitu. Semakin kita dekat gitu Bapak Ibu, dekat, akhirnya kan mereka cukup nyaman ya sama saya gitu. Mereka mulai curhat seperti itu. Dan selanjutnya Pak ditampilkan aja. Nah, ini pasangannya Gracia Polii, lanjut Pak. Ini Jonovita dengan Gracia Polii. Nah, ini juga namanya Diana Lomban. Nah, Diana Lomban ini waktu dalam penjangkauan lari-lari Bapak Ibu. Mereka nggak mau gitu kan. Dan banyak hal-hal yang dialami juga gitu. Terus kemudian puji Tuhan, saya melihat bahwa dia setelah di Amerika gitu ya, dia mengalami lawatan Tuhan dan sekarang luar biasa sekali. Dan waktu kurang lebih bulan September gitu ya, kami diundang juga dengan Pak Yakobus, pimpinan MOR gitu ya, untuk bersaksi bersama Grace juga, kemudian Diana Lomban juga gitu kan. Nah, Diana Lomban berkata dia itu iri sekali gitu sama Grace. Irinya positif ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kenapa nggak waktu itu? Nah, saya percaya bahwa setiap kita punya waktunya Tuhan tersendiri. Yang penting belum terlambat Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk mengenal Tuhan, kita bertobat seperti itu. Next, Pak. Nah, ini selain kami memiliki hubungan secara pribadi dengan
Gracia Polii, dengan teman-teman yang adik-adik kami yang saya bimbing gitu ya. Di sini juga ada Indrawan ini adalah pemain ganda putra Indonesia seperti itu. Terus ada namanya Simon Santosa gitu ya. Itu pemain single Indonesia juga. Nah, saya mengajarkan bahwa mereka ini kan punya keuangan lebih dibanding orang-orang di luar, Bapak Ibu. Jadi selain saya menjangkau mereka, saya juga dan tim mengajarkan bahwa kita juga harus punya hati yang memberi gitu. Hati yang sungguh-sungguh punya belas kasihan buat orang yang lain, bahwa nggak semua orang punya kesempatan seperti itu, seperti mereka-mereka di Platnas, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jiwa sosialnya juga saya mengajarkan mereka untuk mempunyai jiwa sosial ya, untuk orang-orang yang kurang beruntung Bapak Ibu. Ini adalah panti asuhan yang saya pilih ini bukan panti asuhan Kristen Bapak Ibu, tetapi umum seperti itu. Saya yang melobi ke panti asuhan tersebut gitu, dengan ada yang dibuang orang tuanya, anak-anak ini di pohon pisang, ada yang ditinggal di jalanan, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini Pak, next Pak. Nah ini Gracia Polii dengan anak baby ini dibuang orang tuanya itu di bawah pohon pisang Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau saya ke panti asuhan, saya akan tanya riwayatnya orang tersebut itu bagaimana anak-anak di sini. Supaya apa? Supaya adik-adik kami juga di pemain bulu tangkis ini mengerti gitu, bahwa banyak orang yang lebih susah dibanding mereka yang di Platnas seperti itu. Dan nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Jadi saya juga bisa memperkenalkan dunia untuk mereka ini untuk punya jiwa sosial, punya belas kasihan buat orang yang terhilang juga seperti itu. Next Pak. Nah ini dengan Simon Santosa kita memberikan susu buat adik kita di panti asuhan. Next Pak. Ini Indrawan tadi, pemain ganda putra Indonesia, sampai sekarang juga masih ada. Next Pak. Nah ini saya juga dengan Devi, dia sekarang jadi pelatih di Malang. Dia juga pemain ganda putri Indonesia. Next Pak. Nah ini kita ambil foto tersebut dengan Ibu Pinkan, itu adalah Ibu pendeta saya, dengan keluarganya Gracia Polii, ada mamanya, ada kakaknya, dan ponakannya. Ini waktu Asian Games, tahun kurang lebih 2016-an, seperti itu. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu adalah salah satu, di sini kan dituliskan ya Bapak Ibu ya, Cik Susi Susanti, Koalan, ya kan, Alan Budi Kusuma, terus kemudian ada Ricky, Reksi, terus kemudian ada Chandra Wijaya tahun 2000-an, terus kemudian ada Taufik Hidayat, terus kemudian Hindrawan yang tadi di panti asuhan, terus kemudian ada Lilian Naksir juga, itu juga waktu itu tergabung dalam penjangkauan kami Bapak Ibu gitu. Terus kemudian yang tahun 2020 ini Olimpiade 2020. Kenapa Olimpiade 2020 tetapi mainnya di 2021? Karena mengalami pandemi internasional Bapak Ibu. Jadi mundur 1 tahun seperti itu. Dan di dalam sejarah ini Bapak Ibu, hanya cuman puji Tuhan, kenapa saya berangkat untuk menjangkau mereka? Karena saya melihat kalau mereka tidak mengerti arti tujuan hidup mereka dalam Tuhan, otomatis mereka tidak akan menjadi, namanya tadi judulnya champion for Christ-nya Tuhan yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya menjangkau mereka gitu ya. Supaya apa? Sewaktu Tuhan menempatkan dia dalam posisi gitu ya, tingkat di atas gitu ya. Olimpiade ini adalah juara bulu tangkis bergengsi Bapak Ibu untuk di pemain-pemain bulu tangkis seperti itu. Dan di sini waktu saya menjangkau Grace itu di usia 11 tahun bersama tadi teman-teman. Nah, sewaktu saya menjangkau Grace ini gitu Bapak Ibu, saya harus punya visi gitu yang Tuhan berikan. Di situ kan maaf Bapak Ibu, saya buka di Matius 28 ayat 18-20, di situ mengatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan,
kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu adalah rema yang saya dapatkan Bapak Ibu untuk saya bisa melangkah untuk menjangkau atlet-atlet bulu tangkis seperti itu. Dan kemudian yang saya dapatkan, saya mendapatkan visi itu dari Tuhan. Setelah saya mendapatkan visi Bapak Ibu, otomatis gitu ya, saya harus punya keyakinan yang kuat apakah benar saya terpanggil untuk itu. Karena apa? Di dalam masa-masa menjangkau atlet itu tidak mudah seperti yang saya bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau hati saya di situ, kalau saya mendapatkan rema dari Tuhan bahwa saya harus punya visi gitu untuk menjangkau hal tersebut gitu ya. Berarti Tuhan akan memberikan saya konviksi, kesanggupan, kesabaran seperti itu untuk benar-benar berdiri bersama-sama adik-adik kami seperti itu. Dan di situ Bapak Ibu, visi itu dibagi menjadi dua juga gitu kan. Visi jangka pendek dan jangka panjang gitu. Kalau saya tidak punya visi, otomatis saya nggak mengerti apa yang harus saya lakukan di lapangan. Karena untuk menjangkau atlet ini berbeda dengan menjangkau mungkin dunia sekuler ya, maksudnya untuk menjangkau teman-teman pekerja itu berbeda. Karena apa? Dari kecil mereka sudah terpisah dengan orang tuanya, Bapak Ibu. Sudah terpisah, mereka harus mandiri. Apapun yang terjadi, mereka kadang berpikir apapun dipikirkan sendiri, Bapak Ibu. Jadi dia butuh teman-teman gitu ya. Dan di situ saya hadir untuk mereka. Dan di situ saya menyediakan waktu saya 1 kali 24 jam, Bapak Ibu. Pernah waktu itu Grace itu ya, Jonovita itu sakit ya. Itu saya jam 12 itu ditelepon Bapak Ibu. Saya ready gitu. Tapi kan saya untuk masuk ke pelatnas itu kan tidak mudah gitu. Jadi saya dijemput di depan gitu ya, naik mobil sama Jonovita gitu. Terus kemudian saya duduk di belakang itu saya delosor Bapak Ibu. Jadi saya nggak duduk sebagai penumpang, nggak, saya jadi di bawah gitu ya supaya nggak ketahuan nama satpam gitu. Jadi saya masuk, saya tidur di situ dan itu saya seperti saya merasakan karena saya sekarang menjadi ibu, itu seperti anak saya sendiri gitu Bapak Ibu ya. Waktu itu dia sakit gitu ya, perutnya gitu ya. Saya mesti temanin dia gitu. Malam-malam saya mesti pergi ke hall-nya itu kalau udah malam kan gelap ya Bapak Ibu ya. Gelap banget karena itu ada sekitar kurang lebih 16 lapangan di situ, besar sekali. Jadi saya mesti mengantarkan ke tukang urut di situ. Jadi itu yang saya lakukan gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menurut saya Bapak Ibu, karena fakta lapangannya kan saya prakteknya melakukannya. Nggak bisa kita ini menjangkau seorang atlet gitu ya. Itu membiarkan dia habis bertobat, udah gitu, nggak bisa gitu. Jadi dia harus benar-benar mendapatkan perhatian dari kita, menjadi sahabatnya gitu ya. Kalau masalah apapun gitu, mereka bisa ceritakan sama saya, anytime gitu, saya siap sedia gitu, Bapak Ibu. Nangis bareng gitu ya. Terus kemudian yang saya ajarkan dengan Gracia Poli dan teman-teman itu adalah waktu-waktu pagi itu jam 4 saya bangunkan mereka, Bapak Ibu. Saya tidur bersama mereka juga, itu saya bangunkan, ayo bangun gitu. Aduh Kak, ngantuk, nggak bisa bangun gitu. Kadang saya kasih waktu jam 5 karena jam 6 dia harus latihan gitu. Oke, saya bilang. Akhirnya dengan masih ngantuk-ngantuk gitu, maksa, memang harus dipaksa. Jadi kita harus melatih badan ini gitu kan. Untuk sungguh-sungguh kita juga bisa mengerti gitu loh. Arti dari kita mengikut Tuhan tuh nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Kita harus membangun hidup kita harus membangun roh kita juga seperti itu. Dan di antara teman-teman adik-adik ini, saya bertanya gitu sama Roh Kudus, saya bilang, Tuhan saya mesti sama siapa gitu. Nggak semua saya bisa ambil Bapak Ibu, karena harus memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Dan akhirnya Roh Kudus bilang bahwa Grace itu, yang Tuhan tunjukkan Grace dengan waktu itu dengan Jonovita seperti itu, bahwa anak ini tuh akan menjadi seorang juara gitu, tetapi harus dibangun dari sekarang. Karena seorang juara itu kalau kita sudah mendapatkan juara itu gampang, tetapi untuk mempertahankan itu susah gitu. Dan saya menginginkan bahwa di dunia atlet itu ya, mereka benar-benar bertobat, tetapi mereka benar-benar mengalami Tuhan gitu. Waktu dia di podium menerima penghargaan itu menjadi
number one gitu. Mereka mengerti gitu loh, bahwa itu bukan karena kekuatan dan gagah perkasanya mereka gitu, tetapi melainkan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan dari hasil yang dia sudah bayar bertahun-tahun seperti itu Bapak Ibu. Dan Grace ini adalah salah satu orang yang punya sejarah juga di dalam bulu tangkis. Itu orang yang masa mudanya didedikasikan kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah lahir baru, kemudian dia juga punya karakter yang bagus seperti itu yang yang saya lakukan dalam hidup Grace seperti itu. Dan puji Tuhan suatu dia sudah mendapatkan di Olimpiade itu adalah yang saya dapatkan suatu saya menjangkau Grace, bahwa dia akan berdiri di podium itu menerima hal tersebut. Dan itu yang saya dapatkan di usia dia itu 15 tahun Bapak Ibu. Dia juara di usia 34 tahun seperti itu. Itu yang saya bisa ceritakan. Lalu yang saya lakukan dengan Grace itu membangunkan dia di pagi hari, belajar untuk menyembah Tuhan seperti itu. Terus kemudian kita worship, terus kemudian kita berdoa, dan saya mengajarkan bagaimana kepekaan terhadap Tuhan itu gitu. Jadi saya melatih Grace untuk coba kamu doakan saya gitu. Saya nggak bisa berdoa gitu. Kamu bisa, itu bisa gitu kan. Apapun yang kamu doakan itu Tuhan tuh dengar gitu. Yang penting dari hati yang tulus itu. Saya ajarkan itu, dan kadang saya bilang gini, coba kamu coba belajar untuk Tuhan mau sampaikan apa sih kepada saya. Nah, saya ajar gitu Bapak Ibu untuk aktif di dalam kita itu peka terhadap Roh Kudus seperti itu. Itu yang saya ajarkan dengan dia. Terus bagaimana menghadapi kalau badai ya di tengah-tengah lapangan. Itu kan kita harus mikirin juga, nggak cuma di olahraga aja Bapak Ibu. Jadi kalau pemain olahraga itu sebetulnya masalah tekniknya pemain Indonesia saya akuin bagus Bapak Ibu. Tetapi di luar non teknis itu yang kita harus benar-benar yang saya harus lakukan seperti itu. Karena apa? Grace ini juga tulang punggung dari keluarganya seperti itu. Saya juga kenal keluarganya. Jadi saya mengerti sekali. Kadang saya juga membantu dia untuk, karena saya pemain bulu tangkis juga. Saya juga kalau dia pertandingan saya juga akan lihat gitu loh kekurangannya apa seperti itu. Itu waktu usia dia masih di bawah 18 tahun. Kemudian setelah usia dia naik di atas 18 tahun, saya nggak mau dia dalam bayang-bayang saya gitu. Dia harus jadi dirinya sendiri seperti itu. Dan kita menjadi sahabat seperti itu Bapak Ibu. Dia juga bisa bicara dengan saya gitu ya. Masa-masa sulit yang dia hadapin sungguh-sungguh luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya di YouTube atau bagaimana seperti itu. Real sekali, tidak mudah menjadi seorang juara itu Bapak Ibu. Dan di sini kenapa saya punya belas kasihan gitu. Karena apa? Jujur seperti saya tidak ada yang mendampingi Bapak Ibu. Makanya mimpi saya juga tidak terwujud gitu. Karena yang mengerti bulu tangkis itu adalah siapa? Kakak saya gitu. Kakak saya hijrah ke Malaysia, jadi nggak ada yang mengerti gitu. Untuk itu saya hadir di dalam hidup mereka gitu ya. Tuhan utus saya di situ seperti itu. Terus kemudian saya disiplinkan gitu ya. Habis selesai makan, dia harus benar-benar di dalam di dalam kamar gitu ya, nggak ngerti mau ngapain gitu. Mau belajar apa, mau belajar piano apa gitu, pokoknya nggak boleh keluar seperti itu. Jadi memang saya kontrol sebelum dia 18 tahun gitu. Jadi di situ saya bersyukur gitu ya, walaupun namanya anak ya, jadi kadang-kadang nggak mau, tapi karena Roh Kudus sudah mengatakan pada saya gitu ya, jadi ya kuat-kuatan gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang saya ajarkan dengan Grace. Nah kemudian kalau untuk kisah saya sendiri Bapak Ibu gitu, kalau dibilang disantet gitu ya, dunia kegelapan itu di olahraga juga banyak gitu. Itu yang saya hadapi juga. Saya pernah di SD itu, saya mau pertandingan besoknya itu jam 12 malam gitu ya. Itu saya itu tiba-tiba ke toilet, kaki saya nggak bisa ngangkat. Setelah kaki saya nggak bisa ngangkat gitu ya, kok ini kenapa ya, kok panas gitu ya. Nah, saya pagi mandi terus mau berangkat naik bis itu Bapak Ibu. Itu kaki saya angkat tuh nggak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Karena lawan saya waktu itu 4 kali itu nggak pernah juara gitu kan. Itu anaknya seorang polisi gitu, dia nggak pernah juara. Jadi dulu kan saya nggak tahu ya masalah kayak gitu, yang hitam, yang putih, dunia hitam, dunia putih. Setelah saya bertobat semuanya juga nggak baik gitu kan. Itu yang dikeluarkan di kaki saya itu paku Bapak Ibu segini.
panjangnya sekitar yang beton itu ya, itu 3 gitu ya. Dan di situ saya mengerti juga di dunia okultisme itu seperti apa Bapak Ibu. Jadi itulah saya hadir buat teman-teman, adik-adik saya di dunia olahraga seperti itu. Dan kami sekarang juga sedang membangun kembali gitu ya, dengan sahabat kakak-kakak, sahabat gitu ya, itu dengan namanya Champion for Christ tetapi sekarang mainnya di Zoom Bapak Ibu. Saya punya tim itu adalah waktu awal-awal kita bertobat, kita punya visi yang sama, kita punya hati yang sama Bapak Ibu. Next Pak, fotonya, nah ini Grace, lanjut. Ya ini orang tuanya Grace sama suaminya. Ya lanjut Pak, lanjut. Ini Grace. Nah lanjut Pak. Ya lanjut Pak. Nah ini di basket juga saya melayani di Platnas Basket juga Bapak Ibu. Next Pak. Nah ini namanya PP. Ini orang juga yang saya muridkan waktu itu, namanya Linda Rusli. Sekarang dia di Surabaya. Nggak tahu dia hari ini hadir, katanya mau hadir ya Bapak Ibu ya. Karena juga dia juga masih kurang sehat gitu ya. Next Pak. Nah, mereka sudah berkeluarga Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, ini yang saya membangun tim di Champion Forecast dengan namanya Freddy Marcos Gore gitu ya. Nah, ini saya membangun tim ini nanti dengan Freddy Marcos Gore. Ini adalah pelatih basket Kobatama juga. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, next. Nah, ini dengan pelatih sepak bola ex-main Padang Herman Polalo Bapak Ibu. Next. Ya, lanjut. Nah, ini dengan Wipin juga sama-sama dengan kami waktu itu diselamatkan yang tadi saya ditampilkan tadi. Ini ada dari cabang Pimpong Bapak Ibu. Next. Nah, ini Wipin bersama dengan David Jacob juara 3 Olimpiade Paralympic Asian Games Gold Medali. Nah, mungkin dari kesempatan ini saya memberikan kesempatan buat Wipin untuk menceritakan sedikit gitu ya, bagaimana Tuhan juga menjangkau beliau. Silakan Wipin.